Saudara, silakan sudah sampaikan pokok-pokoknya saja. Baik, Yang Mulia, permohonan ini sebenarnya permohonan kami untuk uji materi penjelasan pasalnya, karena tidak ada masalah di normanya di pasalnya. Nah, memang agak menarik karena penjelasan pasal 28D ayat 1 huruf H ini bersifat kontradiksi interminis dengan normanya. Nah, kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap sudah dibacakan. Kemudian tentang kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon. Jadi kehadiran kami setidaknya ada dua unsur pemohon. Pemohon satu itu warga negara merangkap sebagai pemilih. Pemohon dua warga negara merangkap sebagai caleg, Yang Mulia, calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan kebetulan dua prinsipal ini, satunya beragama Kristen dan satunya beragama Buddha, kaitannya dengan kerugian konstitusional nantinya. Nah, penjelasan pasal 28D ayat 1 huruf H ini, Yang Mulia, dalam konteks kerugian konstitusional karena penjelasan pasal ini membolehkan untuk kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan, senyampang mendapatkan izin, diundang oleh yang bertanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Tetapi prinsipnya diperbolehkan, sementara normanya menyatakan dilarang. Dampaknya buat para pemohon secara konstitusional, potensi kerugiannya, pertama, untuk pemohon 2 Ibu Ong Yeni ini agamanya Buddha, Yang Mulia. Dalam konteks kampanye di tempat ibadah, itu setidaknya tidak ada ketidakadilan. Tapi batu ujinya sebenarnya ini kalau batu uji sebenarnya kita ingin hanya menggunakan pasal 28D ayat 1, Yang Mulia. Tapi kami minta pertimbangan, kami tambahin agar tidak kering, kami tambahin dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar, dan pasal 31 ayat 3. Nah, pasal 1 ayat 1 ini konteksnya adalah tentang negara kesatuan. Jadi kampanye di tempat ibadah itu berpotensi menurut para pemohon, menurut kami berpotensi memperlemah prinsip-prinsip negara kesatuan, karena seharusnya para pemilih itu dalam memilih tidak berbasis kepada latar belakang agamanya. Itu tadi yang disampaikan terkait dengan batu uji ya? Iya, batu ujinya pasal 1 ayat 1 tentang negara kesatuan. Oh, bukan ayat 3 ya? Pasal 1 ayat 1, Yang Mulia. Oh, ayat 1 ya. Negara Indonesia berbentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Jadi prinsip-prinsip negara kesatuan otomatis lemah jika ini dibiarkan kampanye di tempat ibadah. Yang kedua, pasal 1 ayat 2. Nah, kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah ini juga seharusnya tidak boleh, Yang Mulia. Karena kan kepala daerah itu kan dipilih oleh rakyat, tetapi kan diusulkan oleh partai-partai politik. Nah, persoalannya tiap kepala daerah ini kan partai politiknya pengusungnya berbeda-beda. Kekhawatiran kami, kepala daerah dalam hari ini sebagai bagian dari pemerintah tidak netral nantinya dalam memberikan fasilitas pemerintah untuk digunakan sebagai kampanye, tergantung dari caleg atau calon presiden yang berasal dari partai pendukung maupun pengusung dari kepala daerah terpilih tersebut. Sehingga ketidaknetralan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan presiden, kekhawatiran kami justru pasti akan memperlemah prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, penjelasan pasal ini karena bersifat kontradiksi interminis, akhirnya membuat ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Karena satu sisi pemohon 2 Bu Ong Yeni ini menjadi bingung, apakah patuh kepada pasal 28D ayat 1 huruf H ataukah pada penjelasannya, karena bersifat kontradiktif, sehingga ada ketidakpastian hukum. Kemudian yang terakhir, batu ujinya kerugian konstitusional pasal 31 ayat 3 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama, Yang Mulia, bahwa sebagai pemilih kita kehilangan hak untuk mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang menempatkan lembaga pendidikan tetap netral dengan tugas pokoknya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa perlu terbelah-belah dalam urusan carut-marut atau tanpa perlu terbelah dengan konfigurasi
nasihat saran guna melengkapi dan memperbaiki permohonan ini ya. Silakan nanti bagaimana penyikapan terhadap hal itu sepenuhnya diserahkan kepada para pemohon ya. Siapa silakan, siapa dulu? Yang mulia, monggo Pak Daniel. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsi, kemudian anggota panel Yang Mulia Prof. Saldi, pemohon ya, prinsipal dan kuasa. Ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan dalam kaitan dengan permohonan ini. Tadi pemohon sudah membacakan ada semacam kontradiksi ya antara norma dalam pasal dengan penjelasan ya. Di satu sisi norma dalam pasal itu melarang, tapi di sisi yang lain di penjelasan justru membolehkan ya. Ya, kemudian tadi sejumlah argumentasi sudah dibacakan dan sebagainya. Ini dari segi sistematika penulisan, karena pemohon juga sudah sering beracara, saya kira tidak terlalu masalah. Hanya beberapa catatan dari saya. Yang pertama gini, ini secara umum yang saya tangkap bahwa ada kekhawatiran ya dalam permohonan ini terkait dengan akan digunakannya fasilitas yang di dalam normanya itu dilarang, tetapi di dalam penjelasannya ini justru dibolehkan. Nah ini undang-undang ini kan undang-undang tahun 2017 ya, sudah pernah dipakai dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Dan nanti coba bisa di dalam argumentasinya ini diperkuat bahwa pada waktu penyelenggaraan pemilu sebelumnya itu, apakah itu ada hal-hal yang mungkin ini untuk memperkuat elaborasi argumentasi ya dalam alasan permohonan nanti, itu apakah ada potensi penyalahgunaan di situ ya, atau mungkin ada beberapa contoh yang bisa meyakinkan hakim nanti dalam kasus-kasus konkret bahwa akibat dari adanya kontradiksi antara isi pasal dengan penjelasan itu yang kemudian berdampak pada hal-hal yang dikhawatirkan oleh pemohon. Itu satu. Yang kedua, sekalipun yang diuji ini adalah norma penjelasan, dalam penjelasan ya, walaupun di antara ahli ada yang mengatakan penjelasan itu bukan norma, tapi memang dalam beberapa undang-undang justru itu pernah dibatalkan oleh MK karena penjelasan itu justru ada unsur normanya. Nah, dalam melihat hal ini, menurut saya pemohon juga perlu mengelaborasi original intent dari norma ini. Jadi bisa diuraikan pembahasan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang pada waktu pembahasan baik normanya maupun penjelasannya ya, supaya bisa meyakinkan hakim terkait dengan hal ini. Kemudian untuk memperkuat bangun argumentasi, menurut saya perlu juga dilakukan penelusuran beberapa misalnya buku atau jurnal atau karya tulis lain yang bisa memperkuat argumentasi ini supaya permohonan ini bisa meyakinkan hakim nanti. Kemudian juga hal penting lain menurut saya kalau bisa mungkin dilakukan juga perbandingan dengan negara yang lain ya. Apakah larangan itu betul-betul ansih larangan atau mungkin ada dispensasi ya, atau ada pengecualiannya. Nah, itu juga perlu untuk memperkuat argumentasi dalam permohonan ini. Kemudian tadi yang terkait dengan legal standing dan sebagainya, saya kira ini sudah dielaborasi oleh pemohon dan ini bisa untuk meyakinkan hakim nanti, karena ini pintu masuk ya, legal standing ini
pintu masuk untuk masuk pada pokok permohonannya. Nah, kemudian kalau batu uji itu tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Eni, itu tergantung pemohonnya, ya. Kecuali misalnya permohonan ini ada unsur nebis in idem, ya. Kalau nebis in idem tentu batu ujinya harus lain. Ada dua hal ya. Yang pertama batu ujinya berbeda, yang kedua alasannya pun juga berbeda. Jadi sekalipun batu ujinya sama, tapi kalau alasan berbeda itu juga bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya pemohon ragu apakah pasal 28D ini dipakai atau tidak, ya terserah nanti. Karena nanti gini, batu uji ini dengan norma atau penjelasan itu ada unsur persoalan konstitusionalitas norma. Nah, itu diuraikan dengan batu-batu uji ini. Kalau memang tidak ada relevansi, ya tidak perlu dicantumkan batu ujinya. Tapi kalau itu bisa dielaborasi di dalam positanya, ya itu silakan dipakai. Bahkan batu ujinya kan tidak mesti harus sebanyak-banyaknya, bisa saja satu misalnya atau dua. Tapi tergantung, karena ini kan biasanya ada pendekatan dari berbagai perspektif, silakan dari para pemohon dalam menguraikan permohonan ini. Saya kira sementara itu dulu dari saya, Yang Mulia Ketua Panel, saya kembalikan pada Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Saya lanjutkan kepada Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Ketua Panel Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih, anggota panel Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik, saudara pemohon. Ada beberapa hal yang bisa saudara pertimbangkan terkait dengan permohonan ini. Pertama, di legal standing ya. Jadi legal standing itu, pasal konstitusi yang harus dimuat di legal standing itu yang menjelaskan hak konstitusional warga negara. Karena itu kerugian itu berkait dengan kerugian hak konstitusional. Nah, kalau begitu coba Anda perhatikan apakah pasal 1 ayat 2 itu berkenaan dengan hak konstitusional atau tidak. Satu. Yang kedua, pasal 22E ayat 1 itu hak konstitusional atau tidak? Nah, kalau pasal 28D ayat 1 memang ada hak konstitusional di situ. Nah, pasal 31 ayat 3 hak konstitusional atau tidak? Nah, itu. Jadi kecuali pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, pasal 1 ayat 2, 22E ayat 1, pasal 31 ayat 3 itu dijadikan dasar pengujian. Jadi penentuan hak konstitusional itu berbeda mendalilkannya dengan pertentangan konstitusional. Kalau hak konstitusional itu hak konstitusional apa? Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma yang diuji itu. Misalnya hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kepastian hukum yang adil, nah itu hak. Nah, itu mestinya yang muncul ketika menjelaskan kerugian hak konstitusional. Nah, pasal 1 ayat 2, 22 ayat 1 dan 31 ayat 3 itu saya kira itu lebih cocok diletakkan ke alasan mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 22E ayat 1, kemudian pasal 31 ayat 3. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, oleh karena itu supaya ini tidak bermasalah ya di legal standing, nah tolong Anda jelaskan lagi apa itu kaitan pasal 1 ayat 2, pasal 22E ayat 1, pasal 31 ayat 3 itu dengan kerugian hak konstitusional. Nah, itu di legal standing yang itu harus Anda kemukakan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus juga dipikirkan, ini pemohon Anda kan calon ya, sudah jadi anggota atau belum nih? Sudah menjadi anggota DPR atau belum? Kalau pemohon 2 sudah incumbent yang mulia. Nah, nanti Anda pelajari lagi
kalau ada permohonan-permohonan yang diajukan oleh anggota partai politik. Karena ini kan hasil kerjaan partai politik membentuk undang-undang ini. Masih punya legal standing atau tidak? Nanti Anda pelajari soal legal standing orang partai yang tergabung dalam partai yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Jadi mestinya kan datang ke DPP, suruh DPP yang memperjuangkannya. Nah, begitu salah satu argumentasi yang pernah. Tapi itu tolong dipikirkan menggunakan itu. Nah, terkait dengan alasan, tolong Anda perkuat lagi ya, karena lihat di penjelasan itu kan ada dua. Satu, penjelasan yang mengecualikan dari yang dilarang itu yang ada di situ, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut. Tapi kan ada penjelasan lain di sana. Yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi. Apakah itu juga akan dihapus dari penjelasan? Jadi, karena begini, kalau itu juga dihapus, jangan-jangan yang Anda mohonkan ini bisa menimbulkan ketidakpastian baru. Lalu kan tidak ada penjelasan, apa itu tempat pendidikan? Nah, itu. Tapi yang paling penting di antara itu semua adalah mengapa penjelasan itu bertentangan dengan dasar pengujian. Nah, di sini saya tadi coba lihat-lihat ya, dasar pengujian yang saudara pakai itu, kalau dilihat dari penjelasan pokok permohonan, itu ada pasal, mohon maaf. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu 22E ayat 1 ya spesifiknya. Nah, itu harus dijelaskan karena di pasal 22E ayat 1 itu kan banyak elemen-elemennya. Jadi pasal 22E ayat 1 itu disebutkan begini. 22E ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Nah, kalau itu diambil kesemuanya, Anda harus menjelaskan mengapa penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H itu dia bertentangan dengan azas dilaksanakan secara langsung, dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Karena kan ini prinsip penyelenggaraan secara umum. Nah, tolong dipikir lagi menggunakan pasal ini sebagai dasar pengujian. Nah, itu satu. Karena yang kedua, kalau dilihat di di pokok permohonan saudara itu, ada kemudian melanggar ketentuan pasal 1 ayat 2. Oke, ini kan pasal 1 ayat 2 kan prinsip kedaulatan rakyat. Mengapa orang berkampanye di tempat-tempat ibadah itu melanggar prinsip kedaulatan rakyat? Itu harus dijelaskan. Nah, kalau tidak ada penjelasan, ini kan tidak menyambung antara penjelasan yang diuji dengan pasal pengujian. Jadi harus ada bangunan argumentasinya. Bahwa kalau di tempat ibadah itu melanggar kedaulatan rakyat. Tapi kalau dilakukan bukan di tempat ibadah atau di tempat bukan di tempat pendidikan, itu tidak melanggar kedaulatan rakyat. Itu harus Anda jelaskan secara clear. Supaya kami bisa kemudian melihat, wah ini memang ada pertentangan dengan konstitusi.
Apalagi Anda menyebut pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3 itu. Jadi begini, kalau Anda memilih dasar pengujian itu 4 atau 5, di sini ada 3 atau 4 dasar pengujian, kewajiban pemohon menjelaskan mengapa norma atau penjelasan atau bagian tertentu dari undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian tadi. Jadi semakin banyak mengambil pasal sebagai dasar pengujian, tugas Anda tuh semakin berat menjelaskan kepada setiap pasal itu. Kalau tidak nanti bisa dikatakan, karena ini tidak ada penjelasan yang berkaitan dengan ini tidak beralasan menurut hukum. Tidak ada penjelasan tidak beralasan menurut hukum. Nanti yang kami nilai itu yang ada kaitannya saja. Nah, hati-hati begitu. Jadi 2 nasihat saya, lihat lagi soal hak konstitusional yang ada di legal standing. Sebab kalau Anda terhambat di situ, kita tidak akan masuk ke pokok permohonan. Nanti akan di-NO-kan perkara ini. Nah, baru kemudian argumentasi yang digunakan untuk menilai pertentangannya dengan konstitusi. Jadi bisa menggunakan perbandingan juga. Ada enggak di tempat lain di dunia ini yang dilarang orang ke tempat ibadah dan segala macamnya itu melakukan kampanye? Tuh. Itu saja, tolong itu dipikirkan dengan baik. Terima kasih Ibu Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi. Jadi begini, saudara kuasa pemohon dan para pemohon, karena keduanya hadir, prinsipal ya, sudah banyak yang disampaikan ya. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi saja. Yang saudara mohonkan ini kan penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H. Penjelasan itu bukan norma ya. Yang normanya adalah pasal 280 ayat 1 huruf H-nya. Saudara sudah mengutip bahwa penjelasan itu adalah hal yang memuat uraian. Nah, ini tolong nanti dikasih catatan ya di situ atau bukti itu pasal angka berapa dari Undang-Undang 12 yang Anda kutip itu ya. Persoalannya adalah terkait dengan apa yang saudara mohonkan ini, saudara mengatakan tadi akan ada pendelegasian peraturan, bahkan peraturan KPU. Tolong diberikan bukti juga soal itu ya. Selama ini apakah memang sudah ada peraturan KPU yang mengatur soal bagaimana penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan itu ketika pemilu yang akan datang? Ini tolong nanti Anda tambahkan, kuatkan argumentasi itu ya. Kalau bisa buktinya dari peraturan KPU yang terdahulu, dan syukur-syukur kalau Anda punya draft yang baru yang akan dibentuk dalam hal ini ya. Walaupun sebetulnya di dalam penjelasan tidak ada pendelegasian ya, soal peraturan yang akan dibentuk soal itu. Apakah itu mendasarkan pada penjelasan atau sesungguhnya pada norma pokoknya dari pasal 280 ayat 1 huruf H-nya. Nah, nanti tolong saudara kuatkan lagi soal itu ya. Tapi sebelum sampai nanti Anda menguraikan itu, saya juga ingin menggarisbawahi ya, untuk diperhatikan putusan-putusan MK terdahulu ya, saudara cek kembali berkaitan nanti bagaimana posisi dari pemohon kedua yang Ong Yeni ini, yang kebetulan sekarang sudah menjadi anggota legislatif ya di DPRD dan mencalonkan kembali. Ini tolong nanti saudara betul-betul bisa menguraikan soal ini, apakah memungkinkan ya anggota DPRD yang partai politiknya adalah ikut atau turut membentuk undang-undang itu kemudian mengajukan permohonan ini. Ya, tolong saudara bangun argumentasi yang kuat soal itu ya. Kalau enggak ya enggak bisa dikasih legal standing nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah saudara kalau bisa tolong carikan juga risalah. Nah, risalah pembentukan undang-undang ini, partai politik saudara kan ikut terlibat di dalamnya. Itu gimana proses pembahasan penjelasan itu ya. Mohon kalau bisa ditambahkan kalau ada ya. Kemudian yang berikutnya saya juga menggarisbawahi ini terkait dengan kerugian hak konstitusional, memang saudara memang bercampur dengan batu uji ya. Silakan nanti saudara pilih karena bicara hak konstitusional. Nah, nanti kalau saudara masih bingung, saudara bisa cari buku 66 ikon hak konstitusional warga negara yang diterbitkan oleh MK. Nah, itu saudara cari nanti yang mana yang paling tepat anggapan kerugian hak konstitusional yang timbul akibat penjelasan tersebut.
Nah, itu bisa saja dia nanti sama dengan batu uji atau tidak sama ya, tapi itu harus ada itu. Apa yang dimaksud dengan hak konstitusional, kemudian apa namanya pasal yang kemudian saudara jadikan dasar bahwa ada anggapan kerugian hak konstitusional itu saudara tegaskan ya. Kalau ini kan Anda campur nih antara batu uji dengan apa namanya hak konstitusional jadi satu. Sementara memang pasal-pasal yang saudara munculkan sebagai hak konstitusional nggak semuanya hak konstitusional itu. Ya, nanti saudara pikirkan lah, saudara pilah-pilah nanti di situ ya. Bisa jadi sama di antaranya, bisa jadi juga berbeda ya. Tolong saudara pertimbangkan soal itu. Saya juga sepakat ini kalau saudara menyatakan bahwa batu ujinya atau dasar pengujiannya sekian banyak, ya memang tanggung jawab saudara harus menguraikan satu persatu nanti. Ya, misalnya penjelasan pasal 280 dan seterusnya bertentangan dengan pasal 1 ayat 1. Anda harus uraikan, argumentasi saudara bangun itu. Entah dengan doktrin kah, dengan risalah sidang atau apapun untuk menguatkan itu silakan. Seberapa banyak batu uji itu sepenuhnya terserah kepada para pemohon ya, tapi saudara bangun argumentasi yang kuat soal itu ya. Itu yang memang di sini masih bercampur aduk ya. Kemudian yang berikutnya tambahan dari saya karena sudah cukup jelas tadi yang disampaikan adalah soal petitum. Ini petitum saudara ini tolonglah dibaca ini ya. PMK 2 2021 ya, pasal apa namanya 10 di situ. Ini kan cara mengerumuskan petitum kan tidak seperti ini ya. Jadi menyatakan penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf A dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, enggak usah saudara sebutkan pasal-pasalnya karena sudah ada di dalam posita. Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kan begitu. Ini enggak ada perintah sehingga dinyatakan dihapus seperti itu ya. Jadi tolong nanti saudara perhatikan ya terkait dengan PMK 2 2021 ya. Jadi saya kira itu hal-hal yang kami sarankan untuk menyempurnakan atau memperbaiki permohonan dari saudara. Sepenuhnya kami kembalikan kepada saudara untuk menyikapi soal itu ya. Jelas ada yang mau disampaikan sebelumnya? Silakan. Silakan, apa yang mau disampaikan kalau ada tambahan? Sudah jelas, cukup jelas yang mulia. Cukup jelas ya. Ya, terima kasih kalau sudah cukup jelas ya. Oleh karena itu berkaitan dengan permohonan saudara ini, berkas perbaikan permohonan ya baik nanti berupa hard copy-nya serta soft copy-nya itu nanti tanggal penyerahannya adalah paling lambat 14 hari kerja itu dihitung jatuhnya nanti pada hari Kamis 20 Juli 2023 diserahkan paling lambat jam 9 WIB. Ya, kalau Anda serahkan lebih awal enggak masalah ya, tapi tidak boleh lebih dari itu. Jadi paling lambat jam 9 WIB. Sudah jelas semuanya? Cukup yang mulia. Cukup ya, tidak ada lagi tambahan yang mau disampaikan. Baik, kalau tidak ada lagi, ada tambahan yang mulia? Ada tambahan? Ya, tidak ada tambahan lagi, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 65 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 40, 41, 46, dan 50. Garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Terima kasih, selamat pagi. Khusus untuk hari ini yang kita uji adalah pasal 280 ayat 1 huruf A. Itu tentang larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, juga dilarang kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Hanya saja setelah kita cek di penjelasan pasalnya, nah ini malah memperbolehkan.
Jadi bersifat kontradiksi interminis istilah kita atau kontradiktif. Sehingga dampaknya adalah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini kalau kampanye ini boleh atau tidak. Kalau pakai pasal normanya boleh, kalau pakai penjelasannya tidak boleh. Sehingga kita minta penjelasan pasalnya dihapus saja. Jadi nggak perlu ada penjelasan itu. Artinya dengan dihapus penjelasan itu maka sudah tegas, jelas, tidak tawar-menawar lagi bahwa di tempat ibadah, di tempat pendidikan dilarang kampanye, titik. Tidak ada pengecualian lagi. Harapan kita itu. Dari pemohon sendiri sebenarnya apa yang dirugikan? Kerugian apa yang dirasakan pemohon jika memang penjelasan pasal itu tidak dihapus? Satu, kerugian konstitusional jelas ya, tentang kepastian hukum. Kan terjadi ketidakpastian karena bertentangan nih. Yang kedua, ini melanggar prinsip negara kesatuan. Karena di kampanye itu tidak boleh di tempat ibadah. Kalau ke kampanye di tempat ibadah tentu akan dilihat latar belakang agamanya di masing-masing caleg nanti. Ini tidak bagus. Dalam konteks negara kesatuan yang harus dicek adalah visi misinya, bukan latar belakang agamanya. Kalau kampanye di tempat ibadah, bagaimana dengan dengan prinsipal kami agamanya Buddha? Kan tidak bisa kampanye di masjid, hanya di vihara saja. Yang kedua juga otomatis dengan memperbolehkan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, kita tahu kan, kepala daerah itu kan diusung oleh partai politik. Harapan kita khawatir nanti kepala-kepala daerah ini tidak netral. Yang diberikan fasilitas untuk kampanye menggunakan fasilitas pemerintah itu hanya caleg-caleg yang berasal dari partai pengusungnya saja. Loh, ini kan memperlemah prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, di mana pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat seharusnya berdiri di tengah. Nah, sehingga harus anasir-anasir negatif ini harus dijauhkan. Tuh. Tadi di dalam persidangan mungkin bisa dijelaskan Pak, masukan dari tim sendiri, poin-poin yang harus diperbaiki oleh Mas Oknum apa sih? Oh iya, masukannya adalah hanya tambahan saja begini, intinya paling prinsip yaitu satu, kita diminta untuk cek ya, praktik di negara lain seperti apa. Dilarang tegas atau tidak. Kalau tidak dilarang ada pengecualian atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah undang-undang yang diterbitkan pada tahun 2017 dan sudah dipraktekkan pada pemilu 2019, nah, hakim memang benar, kami juga setuju untuk mencari kerugian aktualnya. Kan sudah dipraktekkan. Apa 2019 seperti apa prakteknya ini gitu. Itu saja sih yang paling pokok. Kerugian aktual itu sudah dipraktekkan seperti apa dampaknya. Kan begitu, kan ini undang-undang 2017. Kemarin kita pemilu 2019. Artinya boleh dong kampanye tempat ibadah. Seperti apa dampaknya politik identitasnya? Ya tentu kami akan riset secepatnya untuk berkuat itu. Ya, masih ada 14 hari kerja ya. Jadi ada waktu bagi kami sekitar 2 minggu untuk melakukan riset lebih dalam lagi. Gitu ya. Thank you semua. Yuk.